Bayangkan sebuah kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat. Suasananya damai, jauh dari riuhnya kota besar, tempat keluarga sederhana menjalani hari dengan tenang. Di tempat inilah seorang ayah bernama Dover terlihat sedang mengajari putranya berburu rusa. Bagi Dover, pelajaran itu bukan sekadar tentang keterampilan, melainkan cara untuk menanamkan prinsip bertahan hidup dalam kondisi apapun. Hari itu, keluarga Dover berencana merayakan Thanksgiving bersama tetangga mereka, Nancy dan Franklin. Kedua keluarga ini memang akrab, bahkan anak-anak mereka sebaya dan sering bermain bersama. Siang itu, suasana terasa hangat, anak-anak berlarian di sekitar perumahan, hingga Anna dan Joy yang ditemani kakaknya sempat melihat sebuah mobil van yang terparkir mencurigakan. Rasa penasaran anak kecil membuat mereka berkali-kali mencoba mendekat, meski akhirnya kembali ke rumah. No, let's go. Come on. I don't feel like getting out of that. Let's go. Waktu terus berlalu, kedua keluarga sibuk bercengkerama. Namun, seperti biasanya, anak-anak mudah bosan. Anna dan Joy kemudian merengek meminta izin untuk kembali ke rumah sebentar dengan alasan ingin mengambil mainan baru. Tidak ada yang menyangka permintaan sepele itu justru menjadi awal dari mimpi buruk. Beberapa saat kemudian, Dover menyadari sesuatu yang ganjil. Kedua putri Dover dan Franklin ternyata pergi tanpa ditemani kakaknya. Kepanikan pun semakin memuncak ketika keluarga menyadari bahwa Anna dan Joy tak pernah sampai ke rumah untuk mengambil mainannya. Mereka berusaha menyisiri setiap sudut perumahan, namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya anak sulung Dover mengingatkan kemungkinan terburuk. Jangan-jangan adiknya kembali ke arah mobil van yang sempat mereka lihat di pinggir jalan. Sayangnya, ketika dicek, mobil itu sudah lenyap raib entah kemana. Tak lama kemudian, seorang detektif bernama Loki ditugaskan untuk menangani kasus ini. Malam itu, timnya berhasil melacak mobil van tersebut yang terparkir mencurigakan di dekat hutan. Namun ketika hendak diperiksa, pengemudinya justru mencoba kabur. Mobil menabrak pohon hingga ringsek dan anehnya tidak ditemukan jasad di balik kemudi. Begitu digeledah lebih dalam, barulah mereka menemukan seseorang bersembunyi di balik tirai belakang mobil. Pria itu langsung diamankan dan berkali-kali Loki menanyainya tentang keberadaan Anna dan Joy. Namun, ia sama sekali tak menjawab. Identitasnya akhirnya terungkap, namanya Alex. Ia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. 10 jam penuh berlalu, namun tetap saja tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya yang bisa membantu pencarian dua bocah itu. Polisi pun beralih pada mobil van sebagai barang bukti. Mereka berharap bisa menemukan sidik jari, helai rambut, atau sisa kain pakaian milik Anna dan Joy. Tetapi hasilnya mengejutkan, nihil. Tidak ada satupun bukti forensik yang bisa mengaitkan Alex dengan kasus ini. Tak puas dengan hasil tersebut, Loki mendatangi rumah tempat Alex tinggal bersama bibinya. Di halaman depan terlihat sebuah mobil tua berkarat dan dari sang bibi barulah terungkap bahwa Alex sudah diasuh olehnya sejak usia 10 tahun. Loki kemudian memeriksa kamar Alex, tapi sekali lagi tidak ada jejak apapun yang bisa membuktikan keterlibatannya.
Kini satu-satunya jalan yang tersisa adalah menyisir hutan tempat mobil itu ditemukan. Pencarian pun dilakukan selama 24 jam, namun tetap tak ada hasil. Dua bocah itu seolah lenyap begitu saja. Sementara itu, situasi semakin panas ketika Loki mencoba meminta keterangan tambahan dari keluarga Franklin dan Dover. Saat itulah emosi Dover meledak. Ia merasa frustrasi dengan pihak kepolisian yang tak kunjung menemukan putrinya. Baginya, Alex jelas-jelas adalah pelaku, tapi entah mengapa pihak berwenang seolah tak mampu membuktikannya. Loki akhirnya menyadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit dari perkiraan awal. Dari hasil pemeriksaan, Alex ternyata memiliki keterbelakangan mental. IQ-nya hanya setara anak berusia 10 tahun sehingga polisi tidak bisa melakukan interogasi dengan cara keras. Alex Jones, unfortunately, has the IQ of a 10-year-old. Well, how can he drive an RV? He has a legal Pennsylvania license. No, Sir, listen to sir, me. Just shut the fuck up for a fucking second. I'm sorry. Masalah besar pun muncul bila dalam 24 jam tidak ditemukan bukti yang menguatkan. Alex harus dibebaskan sesuai hukum yang berlaku. Sebagai detektif yang dikenal jarang gagal menyelesaikan kasus, Loki merasa frustrasi. Ia bahkan memohon pada atasannya agar Alex bisa ditahan lebih lama, namun aturan tetap aturan. Tak ingin membuang waktu, Loki mencoba menelusuri jejak lain. Ia mendatangi rumah-rumah para mantan pelaku kasus asusila yang pernah tercatat di wilayah itu. Hingga akhirnya ia sampai di kediaman seorang mantan pendeta. Sayangnya, saat akan dimintai keterangan, pria itu justru ditemukan pingsan karena mabuk berat. Namun, dari situlah Loki menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah ruangan rahasia di dalam rumah tersebut. Setelah sadar dan diinterogasi, sang pendeta mengaku bahwa jasad yang disembunyikan di ruang bawah tanah adalah seorang pembunuh berantai di masa lalu, seorang predator anak-anak yang datang kepadanya sekitar 5 tahun lalu untuk mengaku dosa. Ironis, kasus yang sedang ditangani Loki belum selesai, namun ia malah tersandung kasus lama yang tak kalah menyeramkan. Di sisi lain, pencarian Anna dan Joy terus diperluas hingga menyusuri aliran sungai. Semua orang khawatir jangan-jangan kedua bocah itu hanyut terbawa arus. Namun setelah berjam-jam, hasilnya tetap nihil. Hingga di tengah kekalutan itu, Dover menerima kabar mengejutkan. Alex akan segera dibebaskan. Okay. I'll take care of it. Amarahnya pun meledak. Bagaimana mungkin orang yang ia yakini sebagai penculik anaknya bisa lepas begitu saja? Namun Loki juga tak berdaya. Tanpa bukti kuat, menahan Alex lebih lama hanya akan melanggar hukum. Tell me what you did with him! Tell me! They didn't cry until I left them. What did you say? No! Fuck it! Get him! Hal aneh mulai terjadi ketika Dover bersikeras mendengar Alex berucap bahwa Anna dan Joy tidak menangis saat ia tinggalkan. Masalahnya, kalimat itu seakan mustahil keluar dari mulut Alex karena hanya dua anak itulah yang bisa tahu kebenarannya. Polisi sempat meragukan kesaksian Dover, apalagi ketika Loki mencoba mengonfirmasi ulang. He said right to my fucking face they didn't cry until I left them. Right to my fucking face. No, don't talk. Mr. Dover. Arrest him.
Sang bibi justru berkata bahwa Alex tidak pernah berbicara sepatah kata pun pada hari itu. Bahkan Alex sendiri mengaku tidak mengatakan apapun kepada Dover di parkiran. Kebingungan pun semakin menumpuk. Loki mulai bertanya-tanya mana yang benar dan mana yang sekadar ilusi. Namun ia tetap menjalankan tugasnya dan melaporkan hasil interogasi itu kepada Dover lewat telepon. Mr. Dover's Detective Loki. Have you arrested him? Yeah, look, I just came from Alex Jones, and he said he didn't say anything to you in the park. I'll let you know if I have anything to do. Sementara itu, kondisi istri Dover semakin memburuk. Obat-obatan sudah tak lagi mampu menahan depresinya dan perlahan ia mulai menyalahkan Dover atas hilangnya putri mereka. Tekanan itu membuat Dover kehilangan kesabaran. Ia akhirnya bertekad mencari putrinya dengan caranya sendiri. Sore itu, Dover memutuskan untuk mengawasi kediaman bibi Alex dari kejauhan. Ia memperhatikan gerak-gerik Alex hingga menemukan momen ketika pemuda itu memperlakukan hewan peliharaannya dengan cara aneh, seakan menunjukkan adanya sisi kepribadian ganda. Tanpa ragu, Dover pun nekat menodong Alex di tengah jalan. Alex. So, where'd you hear those words? Keesokan paginya, cerita bergeser. Dover mengajak Franklin menuju sebuah rumah tua warisan orang tuanya yang sudah lama kosong. Di sanalah terungkap Dover ternyata menculik Alex pada malam sebelumnya. Franklin begitu terkejut, ia tak menyangka sahabatnya bisa mengambil langkah sejauh itu. Meski Alex dicurigai sebagai pelaku, bukan berarti mereka bisa bertindak sebagai hakim sendiri. Hey man, this ain't right. I mean, what if you're wrong? We heard him until he talks, or they're gonna die. No. No. We heard him until he talks, or they're gonna die. That's the choice. This is your last chance. Sementara itu, Loki terus menggali kasus dari sisi lain. Ia mendatangi rumah seorang pria yang juga pernah menjadi korban penculikan anak puluhan tahun lalu. Pria itu bercerita tentang putranya, Barry, yang diculik 26 tahun silam oleh seseorang yang mengendarai mobil RV. Tragisnya, hingga kini Barry tidak pernah ditemukan. Mohon bersabar teman-teman, karena percaya atau tidak, semua peristiwa ini nantinya akan saling berkaitan. Siang itu, Loki kembali mendatangi sang mantan pendeta untuk menggali lebih dalam soal jasad yang ditemukan di ruang bawah tanah. Menurut pengakuannya, si penculik dulu pernah berkata bahwa ia kerap membawa anak-anak di siang hari. Yang mengejutkan, meskipun punya kebiasaan gelap itu, ternyata pelaku pernah memiliki sebuah keluarga. He said he took them in daylight. He said he had a family. Sementara itu, Dover dan Franklin masih terus menekan Alex. Dari siang hingga malam mereka mencoba memaksanya bicara, namun Alex sama sekali tak mau membuka mulut. Bahkan ketika Dover mengancam dengan palu, pemuda itu tetap terdiam 1000 bahasa. Di luar sana, berita tentang hilangnya Anna dan Joy mulai menyebar ke seluruh kota. Malam itu, banyak warga berkumpul di depan rumah Franklin untuk menunjukkan kepedulian mereka. Anehnya, di tengah kerumunan itu, mata Loki menangkap sosok asing yang terlihat mencurigakan. Saat diperhatikan lebih dekat, orang tersebut justru memilih kabur. Loki pun berusaha mengejarnya hingga ke pekarangan warga. Namun dalam kegelapan malam, orang itu berhasil melompati Loki dan akhirnya lolos entah kemana.
Penampakan ini membuat Franklin mulai ragu. Jangan-jangan mereka salah orang dan Alex sebenarnya bukan pelaku sesungguhnya. Tapi Dover tetap yakin baginya orang itu hanyalah pengalih perhatian, sedangkan Alex pasti menyimpan sesuatu. Keesokan paginya, Loki mendapat kabar mengejutkan. Alex ternyata hilang. Awalnya, Loki mengira ada tim khusus yang ditugaskan untuk mengawasi, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang menjaganya. Hal ini jelas membuat penyelidikan semakin rumit. Sore itu, seorang penjaga toko memberi informasi baru. Ia mengaku sering melihat pria yang wajahnya mirip dengan yang diberitakan di televisi. Aneh ya, hampir setiap minggu orang itu datang hanya untuk membeli pakaian anak-anak. Sketch on TV. He comes in here every week almost and buys kids' clothes, but he's always buying stuff in different sizes. Di sisi lain, rahasia tentang penyekapan Alex akhirnya terbongkar oleh Nancy, istri Dover. Curiga karena suaminya sering keluar rumah dari siang hingga malam. Ia diam-diam mengikuti jejaknya. Bukannya marah, Nancy justru meminta kesempatan untuk berbicara langsung dengan Alex. Saat sampai di rumah tua itu, ia mendapati kondisi Alex yang sudah lemah penuh luka. Merasa bahwa masih ada sisi kemanusiaan dalam diri pemuda itu, Nancy pun mencoba melepaskan ikatannya, berharap Alex mau memberitahu keberadaan putrinya. Namun tindakan gegabah itu hampir saja berakhir fatal. Dari kejadian tersebut, Dover akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus memukuli Alex. Malam itu ia begadang mencoba mencari cara baru agar Alex mau berbicara. Hasilnya ia membuat sebuah metode yang lebih kejam. Alex dikurung dalam ruang sempit tanpa cahaya dan di atasnya dipasang keran air panas. Setiap kali ia menolak menjawab pertanyaan, keran itu akan dibuka sedikit demi sedikit hingga air panas menetes ke tubuhnya. Cara ini jelas tak manusiawi, tapi bagi Dover semua itu dilakukan demi satu tujuan, menemukan putrinya. Have you lost your mind, killer? You have a better idea, Franklin. It's been 5 days now, man. We're running out of time. Di waktu yang sama, Franklin dan istrinya sedang tidak ada di rumah. Saat itulah sosok mencurigakan yang sempat terlihat kemarin berhasil masuk ke rumah mereka. Putri sulung Franklin yang kebetulan sedang sendirian sempat berada dalam bahaya. Namun untungnya sebelum sesuatu terjadi, orang itu sudah keburu pergi. Eliza, open the door. Eliza. Yeah, fuck you both. Tak lama kemudian, ia juga mencoba menerobos masuk ke rumah Dover. Diam-diam ia masuk ke kamar anak, tapi kehadirannya disadari oleh istri Dover. Sosok misterius itu kembali melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Istri Dover yang panik langsung menghubungi polisi karena mengira sosok tadi adalah putrinya. Awalnya Loki mengira kalau istri Dover hanya berhalusinasi. Ia pun ikut turun ke ruang bawah tanah untuk memastikan apakah anak ada di sana. Namun, justru di momen itu Loki melihat beberapa benda mencurigakan yang seakan menunjukkan bahwa Dover sedang menyembunyikan sesuatu. Kecurigaannya makin bertambah setelah mendengar pengakuan sang istri bahwa Dover hampir setiap hari pulang larut malam dengan alasan mencari anaknya bersama polisi. Where is your husband, Mrs. Dover? Been out searching with the police for Anna. Does he always stay out this late? He stays out this late. Keesokan harinya, Loki akhirnya memutuskan untuk membuntuti Dover. Tapi Dover sudah menyadari hal itu sejak awal. Untuk mengecohnya, ia sengaja mampir ke sebuah toko minuman keras, berpura-pura berbelanja agar tahu apa maksud Loki sebenarnya. Dari sini, ketegangan antara keduanya memuncak. Loki bersikeras ingin tahu apa yang disembunyikan Dover, sementara Dover justru marah besar menuduh polisi buang-buang waktu membuntuti
membuntutinya padahal seharusnya fokus mencari anaknya. Kid's gone for more than a week. Have half as good a chance of being found. And after a month, almost none are not alive. All right? So forgive me for doing everything I can. Day 6. And every day, she's wondering why I'm not there to fucking rescue her. She looked for my fucking daughter! Rather than fucking... Dalam keadaan frustrasi, Dover akhirnya pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Malam itu, ia bahkan mulai berhalusinasi seakan melihat putrinya yang meminta tolong agar segera ditemukan. Keesokan paginya, begitu terbangun dari tidurnya, Dover kembali mendatangi Alex. Bayangan mimpinya semalam justru menjadi dorongan kuat baginya untuk tidak lagi merasa iba pada pemuda yang ada di hadapannya. Why are you making me do this? Namun belum sempat ia mencari jawaban, Loki tiba-tiba datang dan berusaha menerobos masuk ke lokasi persembunyian. Dover panik, jika sampai tertangkap basah, ia bisa berakhir di penjara. Dengan tenang, ia mencoba menutupi perbuatannya dengan alasan bahwa ia sering menghabiskan waktu di sana untuk minum-minum. Why don't you tell me about this place? Sayangnya, Loki tidak mudah dibodohi. Ia mulai menyisir setiap sudut ruangan dan saat hampir menemukan tempat Alex disekap, sebuah telepon masuk. Ternyata, penjaga toko kemarin mengabari bahwa orang mencurigakan yang dicari Loki baru saja meninggalkan tokonya. The guy that you were looking for was just here. He saw me watching him and ran. Need a plate? Bermodalkan nomor kendaraan, Loki akhirnya berhasil melacak alamat rumahnya. Ia pun langsung melakukan penggeledahan. Di dapur, Loki menemukan daging babi dengan rambut pirang menempel di atasnya. Kecurigaan makin besar ketika di salah satu ruangan ia menemukan kotak-kotak hitam yang digembok rapat. Karena tidak bisa dibuka dengan tangan kosong, Loki menahan si pemilik rumah, Bob Taylor, di dalam mobil, lalu mengambil linggis untuk membongkar kotak itu. Dan benar saja, isi kotak tersebut sungguh mengerikan. Selain pakaian anak-anak yang berlumuran darah, Loki juga menemukan ular hidup serta sejumlah gambar labirin. Adegan berpindah, Franklin dan Dover dipanggil ke kantor polisi untuk mengidentifikasi pakaian dari para korban yang ditemukan. Franklin dan Nancy langsung terpukul begitu mengenali pakaian milik Joy, pertanda putri mereka sudah tiada. Tak lama, giliran Dover diminta untuk mengidentifikasi barang bukti. Dari puluhan foto pakaian korban yang ditunjukkan, akhirnya ia mengenali salah satunya sebagai milik Anna. Hatinya hancur, tapi Dover memilih merahasiakan kabar itu dari istrinya. Ia berharap setidaknya bisa menemukan jasad Anna terlebih dahulu sebelum memberitahu yang sebenarnya, agar istrinya tidak jatuh dalam histeris. Untuk sementara, Dover meminta putranya menjaga ibunya agar menjauh dari televisi dan koran yang akan memberitakan kasus ini. Sementara itu, Bob Taylor dibawa ke ruang interogasi. Polisi memberinya kertas dan pena untuk menggambar peta lokasi jasad para korban. Namun, setelah berjam-jam di dalam ruangan, bukannya menggambar peta, Taylor justru hanya membuat pola labirin berulang-ulang. Melihat hal itu, Loki yang sudah lelah dan penuh tekanan akhirnya tak bisa lagi menahan emosinya. Ia memutuskan untuk menginterogasi Taylor secara langsung, dan disinilah sebuah kejadian tak terduga akhirnya terjadi.
Put the gun there! Put the gun there! No, no, no! Oh, fucking alright. Dover masih meyakini bahwa Alex tahu sesuatu tentang keberadaan Anna. Karena itu, ia terus menghabiskan waktu di rumah rahasianya untuk menginterogasi Alex. Hingga akhirnya Alex sempat berucap samar bahwa anak-anak itu terjebak di dalam labirin. What did you say? Masalahnya, Alex tidak pernah menjelaskan di mana letak labirin tersebut, membuat Dover semakin kebingungan. Demi mencari tahu maksud perkataan itu, Dover nekat mendatangi rumah bibi Alex dengan berpura-pura meminta maaf atas sikapnya belakangan ini. Dari obrolan dengan sang bibi, Dover akhirnya mengetahui sedikit masa lalu Alex. Ternyata, sejak kecil Alex pernah dipatok ular peliharaan pamannya dan semenjak itu ia mulai mengalami kelainan mental. Informasi menarik tapi tetap saja belum menjawab misteri kata labirin yang diucapkan Alex. Di tengah percakapan tersebut, Dover sempat melihat berita mengejutkan. Bob Taylor ditemukan tewas bunuh diri di ruang interogasi. Kejadian itu membuat Loki merasa bersalah sekaligus frustrasi. Ia tidak hanya kehilangan saksi kunci, tapi juga semakin penasaran dengan maksud gambar labirin yang sempat dibuat Taylor sebelum kematiannya. Banyak orang menyarankan Loki untuk menyerah saja, namun rasa penasarannya justru semakin kuat. Dan benar saja, ketika kembali ke meja kerjanya, Loki tiba-tiba menyadari sebuah detail penting. Gambar labirin milik Taylor ternyata sangat mirip dengan bentuk kalung yang ditemukan pada jasad di ruang rahasia Pak Pendeta. Hubungan antara kasus lama dengan penculikan baru ini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, sebuah fakta mengejutkan lainnya terungkap. Dari hasil uji forensik, ternyata darah pada pakaian Anna dan Joy bukanlah darah manusia, melainkan darah babi. Artinya, pakaian itu sengaja dikotori untuk mengelabui polisi. Dan ketika rumah Taylor digeledah lebih dalam, polisi tidak menemukan jasad anak-anak seperti yang ia klaim, melainkan hanya patung anak kecil serta pakaian korban. Semuanya masih baru dari toko kecuali milik Anna dan Joy yang asli. Hurry up. Hey. Two kid-sized department store. Disinilah titik terang mulai muncul. Fakta pertama, Bob Taylor ternyata pernah menjadi korban penculikan anak-anak. Waktu itu, ia diculik selama 3 minggu dan dipaksa dengan obat tertentu hingga membuatnya lupa wajah penculiknya. Fakta kedua, trauma masa kecil itu membuat Taylor mengalami gangguan psikologis hingga ia merasa seolah bertanggung jawab atas kasus penculikan yang terjadi. Bahkan, ia sering berpura-pura sebagai pelaku, lengkap dengan bukti-bukti palsu yang ia rekayasa sendiri. Dan fakta ketiga, dari semua pakaian yang ditemukan hanya milik Anna dan Joy yang benar-benar asli, membuktikan bahwa kasus ini masih jauh dari selesai. Pertanyaan besar pun muncul, untuk apa sebenarnya Bob Taylor melakukan semua itu? Kalau semua pakaian korban ternyata palsu, lalu kenapa hanya milik Anna dan Joy yang asli? Dari pertanyaan itu, Loki mendadak teringat pada laporan istri Dover beberapa waktu lalu. Ia sempat mengatakan bahwa ada orang asing yang masuk ke rumahnya diam-diam. Setelah diselidiki lebih jauh dari jejak pelarian Taylor, kemarin Loki menemukan kaos kaki milik Anna. Artinya jelas Taylor bukanlah penculik utama, ia hanya masuk ke rumah Dover dan Frank untuk mencuri pakaian para korban lalu menjadikannya bagian dari obsesi gilanya. Namun, kabar mengejutkan datang dari rumah sakit. Polisi menemukan Joy dalam keadaan hidup tergeletak di pinggir jalan. Tanpa membuang waktu, Dover dan istrinya langsung mendatanginya. Wait a minute. It's okay. Joy, we've
far from her street? Just let us know she's alive, okay? Dari keterangan Joy ketika ia diculik, dirinya sempat dibius dan dipaksa mengerjakan sebuah buku puzzle berbentuk labirin. Penculik itu menjanjikan siapa yang bisa menyelesaikannya lebih dulu akan dilepaskan. Suatu ketika penculik lengah, Joy dan Anna sempat berusaha kabur. Sayangnya hanya Joy yang berhasil lolos, sementara Anna tertangkap kembali. Ada satu detail yang membuat semua orang terkejut. Joy mengatakan bahwa ketika ia disekap, ia sempat mendengar suara Dover di dekat tempat itu. Mendengar hal itu, Dover langsung sadar siapa sebenarnya dalang dari penculikan ini. Who's where? Sementara itu, Loki justru menaruh curiga pada Dover. Ia menduga Doverlah pelaku penculikan anak selama ini. Maka Loki langsung menuju rumah rahasia tempat Dover menyiksa Alex. Tapi ketika sampai di sana, ia hanya menemukan Alex yang sekarat dan menjerit minta tolong. Dover tidak ada di sana. Ternyata Dover pergi ke rumah bibi Alex dan disinilah semua rahasia akhirnya terbongkar. Sejak awal penculik utama dalam kasus ini adalah bibi Alex sendiri. Dialah dalang yang selama ini mengatur semuanya. Sayangnya, ketika Dover mencoba melawan, ia lebih dulu ditodong pistol. Put your hands on your head. Don't touch. Anna memang disembunyikan di suatu tempat di dalam rumah itu, tapi Dover tidak tahu di mana. Dalam kondisi terpojok, Dover hanya bisa memohon agar ia diperbolehkan menemui putrinya. Bibi Alex akhirnya mengiyakan, asalkan Dover bersedia menuruti semua perintahnya. Mulai dari dipasangi borgol hingga dipaksa menenggak cairan aneh, Dover akhirnya menyadari bahwa semua ini hanyalah jebakan. Disinilah kebenaran perlahan terbuka. Ternyata bibi Alex dan suaminya di masa lalu memang kerap menculik anak-anak kecil. Motivasinya bukan sekadar keji, melainkan bentuk balas dendam terhadap Tuhan karena merasa Tuhan telah merenggut anak mereka. That's right. Very same look. Making children disappear is the war we wage with God. Start the car. Back up. Slowly. Come on, stop. Turn it off. Sementara itu, rahasia lain juga terbongkar. Mobil tua yang sudah berkarat di depan rumah itu ternyata menyimpan ruang tersembunyi di bagian bawahnya. Tak ada yang pernah mencurigai sebelumnya karena mobil itu terlihat sudah tak layak jalan. Dover yang terperangkap berulang kali memanggil nama putrinya dari balik ruang bawah tanah itu, namun tak ada jawaban. Perlahan ia sadar sejak awal semua hanyalah tipu daya bibi Alex. Dengan janji akan mempertemukannya dengan sang putri, ia justru dikurung di dalam sana. Wait. Untungnya Dover sempat menyelipkan sebuah senter. Saat menyorot sekeliling, ia menemukan peluit merah milik Anna. Itu tanda jelas bahwa putrinya memang pernah disekap di tempat itu. Dover hanya bisa berdoa berharap Anna tidak bernasib sama seperti dirinya. Di malam yang sama, Loki diperintahkan atasannya untuk mendatangi rumah bibi Alex sekadar melaporkan perkembangan kasus. Namun begitu tiba, bibi Alex justru mengira kedatangannya untuk menangkap dirinya. Panik, ia segera menyuntikkan cairan berbahaya ke tubuh Anna.
Karena tak mendapat jawaban dari tuan rumah, Loki akhirnya masuk ke dalam. Saat memeriksa ruangan, matanya tertuju pada sebuah foto lama di kamar Alex. Foto itu memperlihatkan suami bibi Alex dengan kalung yang sama persis seperti yang ditemukan pada jasad misterius di rumah sang pendeta. Seketika Loki sadar inilah bukti kuat bahwa bibi Alex beserta suaminya adalah dalang dari semua penculikan ini. Sayangnya kesadaran itu datang terlambat. Anna sudah sempat disuntik cairan berbahaya. Saat Loki mencoba menghadapi bibi Alex, sebuah tembakan mengenai pelipisnya meski hanya menggores. Don't move. Show me your fucking hands. Do not move and show me your hands. Dalam kondisi terluka parah, Loki tetap nekat menggendong Anna yang kritis menuju rumah sakit. Darah yang mengucur dari kepalanya membuat pandangan Loki kabur dan kepanikan memuncak ketika Anna terus-menerus mengeluarkan busa dari mulutnya. Keesokan harinya, sebuah koran memuat berita besar. Alex sebenarnya adalah Barry, anak yang hilang 26 tahun silam. Di bawahnya juga tertulis kabar lain tentang Dover yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Tak lama kemudian, Loki didatangi Anna yang dengan tulus mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Sang ibu lalu berkata kepada Loki bahwa sampai sekarang suaminya belum juga memberi kabar. Namun satu hal yang pasti, ia ingin Loki percaya Dover adalah ayah yang baik. Jikapun ia sampai menyiksa Alex kemarin, itu semua semata-mata karena rasa putus asa demi bisa menemukan kembali putrinya. 2 malam kemudian, tim forensik terlihat menggali pekarangan rumah bibi Alex. Mereka belum berhasil menemukan jasad para korban, dan karena hari sudah terlalu malam, proses penggalian terpaksa dihentikan. Loki memilih tetap tinggal di sana, merenung di tengah kesunyian. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara peluit samar dari arah mobil tua yang terparkir di halaman. Loki terdiam, dan film pun berakhir di titik itu. Film ini bukan sekadar kisah penculikan, melainkan sebuah potret tentang keputusasaan, pilihan moral, dan sisi tergelap manusia ketika kehilangan orang yang dicintai. Pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa pelakunya, tapi juga sampai sejauh mana kita rela melangkah demi melindungi keluarga kita. Menurutku, inilah yang membuat cerita ini begitu membekas. Bukan hanya menegangkan, tapi juga menggugah sisi emosional sekaligus moral penontonnya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah keputusan sang ayah bisa dibenarkan atau justru ia sudah melampaui batas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagikan opini terbaik versi kalian.